Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu semakin sempit berjalan. Dia meminta saya berbicara soal masuk ke Islam di Indonesia. Jadi, gue jabanin. Ya, masuk Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kayaknya kagak enak kalau umpamanya kita langsung bicara soal masuk Islam di Indonesia sebelum pengantar. Ya. Pengantar dulu ya. Pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Islam masuk ke Indonesia tidak lebih dan tidak kurang, bukan melebih-lebihkan dan bukan mengurang-urangkan, bahwa perjuangan ini karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amin. Doa dong. Ya. Islam masuk ke Indonesia bukan dari perdagangan Gujarat India, bukan. Perdagangan Gujarat India masuk ke sini kapan? Tahun berapa? Tahu. Tahun berapa? Sejarahnya gini, ngaji Quran, hadis, sejarah itu baru nikmat. Kita bisa tahu bahwa kondisi yang sekarang ini terjadi, udah terjadi pada masa Nabi Ibrahim, udah terjadi pada masa Nabi Musa, terjadi pada persis seperti sekarang ini, persis sekali. Jadi pahamilah sejarah sekali lagi, ya, pahamilah sejarah. Baik, singkat cerita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim kemudian menyebarkan keislamannya kepada bangsa Namrud, bangsa Mesopotamia, Babilonia, dicampur Babilonia, Irak. Mereka menolak Ibrahim, mereka lebih pro kepada Namrud. Lalu kemudian Ibrahim mencari lahan dakwah untuk mengajak orang ke Allah Subhanahu wa taala. Belum nengok juga ya Bu. Maaf tadi saya belum nengok, ya Allah. Udah enakan kemarin nengoknya daripada kemarin. Asam sini ya. Seger sini ya. Nah, Ibrahim alaihissalam keluar dari kota Ur Babilonia, sedikit pengikutnya. Jadi jangan gentar saudara kalau antum merasa pengikut kita sedikit, nggak masalah ya. Sama, zaman Ibrahim juga sedikit, zaman Musa juga sedikit. Terus kita selalu di pihak yang sedikit. Nah, dari situ Ibrahim alaihissalam keluar dari desa Ur Babilonia, lalu kemudian dakwah kepada anaknya Ismail dan Ishak. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anakku jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam, kata Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Yakub juga bilang pada 12 anaknya, hai anakku jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, innallaha astafa lakumuddin. Ini semua wasiat para nabi. Ya. Lalu kemudian Ibrahim memerintahkan Rabbi ij'alni muqimmas memerintahkan salat. Lalu Ismail memerintahkan salat pada anaknya, Rabbi ij'alni muqimas salat. Lalu Ishak memerintahkan salat pada anak-anaknya. Enggak lain enggak bukan, Islam, salat, zakat adalah standar kehidupan. Lalu kemudian Ibrahim mewasiatkan ucapan itu. Lalu Yakub mengucapkan kepada 12 anaknya, Ruben, Simon, Levi, Yuda sampai Benyamin, Isakar, Zebulun dan Gad akhir sampai Benyamin, semuanya diwasiatkan untuk salat. Maka anaknya kemudian Levi punya anak Amr, Qahil, Imran, Musa. Musa juga memerintahkan salat kepada anak-anaknya semua. Musa juga memerintahkan salat kepada bangsanya. Musa juga mengajak Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Musa. In kuntum muslimun, kata Musa. Lalu kemudian Musa terus punya Harun terus wafat, Musa wafat, Fir'aun tumbang. Lalu Allah bangkitkan Talut, lalu kemudian Daud, lalu kemudian Daud Sulaiman. Setelah Sulaiman, wafat Sulaiman, muncul agama Yahudi. Mulai ada kompetitor agama. Tadinya nggak ada kompetitor. Tadi kompetitornya cuma penyembah berhala. Sekarang lebih modern. Maka kompetitornya adalah sebuah agama baru di muka bumi, yaitu Yahudi. Ketika when King Solomon died, ketika Raja Sulaiman wafat, on 930 BC, 930 sebelum Masehi. Nah, mulai ada kompetitor. Islamnya mulai redup, kalah sama Yahudi. Divided Kingdom of Israel, pecah dua. Waktu zaman Talut masih sendiri, Islam. Wafat Talut, diganti Daud, ganti Sulaiman, baru mereka berani memberontak. Maka muncullah kerajaan Yudea yang kemudian menjadi
Judaism, yang diterjemahkan menjadi Yahudi. Ada kompetitor, Islam yang kalah. Kenapa? Karena dia menggunakan tangan besi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Daniel dibunuh, Nabi Sam'un dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun dibunuh. Zakaria digergaji, Yahya dipenggal, Isa disalib. Kata mereka, gak apa-apa, lakum dinukum. Kalau kita bilang diangkat, la qitaluhu wa la salabu walakin subbihalahu. Nabi Isa nggak pernah dibunuh, nggak pernah disalib, tapi diangkat oleh Allah. Ya, nggak apa-apa. Toh saudara-saudara kita yang beragama Kristen juga mengatakan diangkat, kebangkitan, turun ini bareng-bareng ntar. Ready or not, Yesus will coming. Iya, tapi for us and for you too, mudah-mudahan gitu ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, inilah awal mulanya. Ketika Yahudi membunuh, dunia kacau, Yahudi petangkang-petenteng, maka Allah turunkan lagi Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu ada lagi masa kekacauan. Ketika apa? Ketika tahun 325, Yahudinya yang sudah mulai 248 sekte. 248 sekte Yahudi ini dikumpulkan atas usul ibunda Konstantinus, Ratu Helena. Tahun 325. Lalu kemudian mengajak Paulus, akhirnya mengkreat satu lagi agama baru di muka bumi, Nasrani, Christian. 325 on Konsili Nicea, di Nicea konsili muktamarnya. Ya, the first council who create Jesus as a God. Ya, konsil muktamar pertama yang mengcreate Yesus sebagai Tuhan. Maka udah ada 3 sekarang, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Pertanyaan saya, yang mana agama Samawi? Yang mana agama Samawi? Islam. Ya jelas lah, ini kitabnya Samawi. Agama Samawi nggak ada, jangan kejebak lo. Kitab Samawi yang ada. Kitab Samawi yang ada. Agama Samawi? Tidak ada. Agama dari langit. Nggak ada. Yang saya tahu hujan dari langit. Ini enggak. Ya. Jadi paham sampai di sini Islam. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah memulai dakwahnya untuk mengajak kembali, kan ayuhan nas, ayo manusia, ayo kembali dong kepada Tuhan yang satu, gitu kan? Gitu, ayo kembali. Gak usah dimusuhin, Ji. Gak usah ribut ente. Ajak aja kebaikan. Mau? Alhamdulillah. Gak mau? Lakum dinukum. Beres, gak usah rese. Ya. Nah, inilah awal mulanya ketika mereka menolak, sebagaimana Musa ditolak oleh kaumnya, sebagaimana Ibrahim ditolak oleh kaumnya, sebagaimana hampir semua para nabi menjadi banyakkan penolakan daripada persetujuan. Begitu juga Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi yang super jenius, Nabi yang super dakwah, Nabi yang super dagang, eksportir pertama di dunia, importir pertama di dunia, bankir pertama di dunia, kepala pegadaian pertama di dunia, kepala insurans pertama di dunia, Rasulullah. Nanti kapan-kapan kita bahas soal beliau. Ya, saya buktikan dengan fakta sejarah akurat. Belum ada yang kenal ekspor. Beliau pertama kali di dunia mengeluarkan barang-barang orang Quraisy ke kota Syam, kota Yaman, kota Hadramut, kota Taif. Beliau pertama kali importir pertama di dunia. Dia ambil barang-barang orang semua, dia jual di kota Quraisy. Dia bangkir pertama di dunia. Kenapa? Karena hampir semua orang di Quraisy pernah dan pinjam uang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bilang dia kepala pegadaian pertama di dunia karena semua orang-orang Quraisy yang mau keluar kota, dia pasti nitip barangnya di rumah Nabi SAW. Kepala pegadaian pertama di dunia. Insurans juga pertama di dunia. Walaupun insuransnya haram kalau umpamanya konvensional, tapi Nabi menjamin apabila ada suatu perselisihan atau orang ini terbunuh, ya, maka keluarganya wajib menanggung sampai lahir, sampai membesarkan. Tuh konsep insurans. Nabi juga mengajarkan kalau umpamanya keluar kota dan kita nggak tahu kota di situ itu bahaya atau tidak. Maksudnya mana gurun, mana lubang, jalan tengah malam pasir, kan kita nggak tahu, ya kan? Maka Nabi boleh membayar orang kampung untuk mengantar kita sampai selamat. Nah, ini namanya apa? Asuransi
kecelakaan. Anda nggak mau promo asuransi di sini, kayak salah saja loh. Tapi kalau syariah yang berlandaskan demikian itu sesuai dengan kaidah-kaidah boleh. Tapi kalau konvensional, wassalam, nggak ada debatan, haram. Ya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi dengan segala kecerdasannya ini sudah mulai berpikir, waduh, Mekah tidak bisa dijadikan ajang dakwah. Kenapa? Ada di sana Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang jelek-jelek itu. Maka Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Nabi utus dulu Mus'ab bin Umair. Coba lihat di sana apa yang terjadi. Maka Mus'ab melihat, wah kayaknya oke nih, pulang. Oke ya Rasulullah. Oke, sekarang utus Mu'adz bin Jabal. Ngapain? Ajarin dulu mereka. Datang Mu'adz bin Jabal, ngajarin, ternyata tertarik dengan Islam. Oke, akan saya kirim Nabi Muhammad SAW ke sini. Jadi maka diutuslah Bai'at Aqabah, Bai'at Ridwan, singkat cerita. Maka Nabi mendapat jaminan, baru Nabi berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah bikin perjanjian Hudaybiyah. Apa itu? Perjanjian damai. Selama itu nggak perang, selama itu boleh berdakwah, masuk. Begitu boleh, dan ini ajang dakwah, Nabi mengutus para sahabatnya keluar dari kota Madinah. Sebelum diutus, selidiki dulu. Maka anak daripada Abdullah bin Mas'ud tiba di Aceh dengan kabilah Thayyib. Itulah awal mula Islam ada di bumi tercinta. Bukan cuma itu, di Damaskus ada Bilal, di Yaman ada Mu'adz bin Jabal, di Yerusalem ada Abu Musa al-Asy'ari, di Filipina ada Abu Kasbah, di Amerika ada Abdullah, di Eropa ada banyak, ya, Eropa banyak dekat ke atas. Ada Tariq bin Ziyad walaupun bukan sahabat tabi'in. Ada di Yerusalem khusus ada Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Islam berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, ada cikal bakalnya. Namun kabilah Thayyib yang dipimpin Abdullah bin Mas'ud ini tidak sampai ke bawah, dia baru sampai Sibolga. Wafat mereka di Barus. Henti dakwah. Terhenti dakwah. Lalu kemudian Rasulullah wafat 632. Dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq dari 632 sampai 634. Abu Bakar Siddiq belum melakukan ekspansi besar-besaran karena hendak mengatasi situasi chaos di dalam negeri. Banyak yang nggak setuju dengan kepemimpinan beliau, di antaranya Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, Sajjah Taimiyah, Tuhairah bin Khuwailid, dan orang-orang yang memberontak terhadap zakat. Belum beres semuanya, Abu Bakar Siddiq wafat 634, digantikan Umar bin Khattab 634, 635, 636. Umar bin Khattab ekspansi ke Eropa. Maka yang pertama kali ditunjukkan oleh Umar bin Khattab adalah musuh dalam period. Ini penghambat perjuangan. Maka Umar bin Khattab memberantas Bani Fatimiyah di Maroko, Syiah, ya, lalu memberantas segala macam pemberontakan internal. Kudu murni perjuangan, Ji. Kalau nggak murni perjuangan banyak hambatan. Kenapa perjuangan Islam melalui partai-partai nggak pernah beres? Kenapa? Karena di dalamnya banyak orang oportunis. Jadi nggak mulus perjuangan begitu. Insya Allah kita berharap ada partai yang mulus gitulah, PKS misalnya, ya. Dan partai-partai yang lain lah, nggak usah disebut, ya. Nah jadi artinya apa? Perjuangan Islam akan menang kalau semuanya tulus ikhlas. Nggak usah ada mikirin duit, nggak usah ada mikirin segala-segalanya, nggak usah ada mikirin ngetop, nggak usah ada mikirin gue tampil, gue nggak tampil, nggak usah. Ya. Perjuangan aja semua tulus ikhlas lillahi ta'ala, bersatu, nggak bakal bisa dikalahkan. Umat Islam bersatu, tidak ada yang sanggup mengalahkan, saudara. Kita kalah sekarang kenapa? Nggak bersatu. Banyak ulama-ulama banyak ulama-ulama kutu kupret. Kupret. Ya, orang Betawi bilang kutu kupret. Teh babal. Bukan ngomong jorok, teh babal atau teh babal? Nggak tahu kalau nggak Betawi. Iya, nangka pensilnya jatuh. Nah, itu teh babal. Lo pegang lo sosot kayak gitu.
Ya. Nah, ini persoalannya. Umar bin Khattab tahu banget, maka itu internal dulu diberesin. Kenapa Umar tahu? Contoh Rasul. Kok Rasul bisa? Allah yang kasih hidayah dan petunjuk. Apa contohnya? Kita mau hijrah. Maka yang ragu-ragu minggir. Minggir. Kalau masih ada orang yang ragu-ragu di dalamnya, berantakan. Nggak sukses perjuangan. Maka Allah kasih peristiwa Isra Mi'raj. Buat ngapain? Di samping menghibur Nabi, Khadijah baru wafat, pamannya baru wafat yang melindungi, perintah sholat, ya, untuk pertama kali diwajibkan dalam rukun Islam. Tadinya sunnah, ya, ada tapi sunnah, ya. Itu dia menghibur Nabi. Dan hikmah yang lebih penting dari semuanya adalah untuk menyaring yang ragu-ragu, minggir. Abis ini mau perjuangan sebesar-besarnya perjuangan, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di dalam peristiwa hijrah ada orang-orang yang nggak yakin, ada orang-orang yang nggak ragu terhadap Islam, nggak mulus perjuangan. Karena itu mesti disaring. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj, beberapa orang sahabat kembali menjadi murtad karena nggak mungkin, minggir, nggak mungkin, minggir. Jadilah kering, dialah kering. Ngerti nggak lo? Krim dialah krim. Inti daripada inti. Ini udah jaminan mutu. Kalau udah jaminan mutu, kagak ada lagi munafik di dalamnya. Langsung berangkat sukses perjuangan di Madinah. Di Madinah sekelompok orang miskin yang datang. Ini orang kaya, yang muhajirin miskin, orang ansor kaya. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Indonesia negara kaya raya yang luar biasa. Kapan-kapan kita bahas tentang Indonesia, kekayaannya luar biasa. Tapi 19 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Dan nggak beres pada dari zaman Pak Harto. Sampai zaman sekarang malah tambah menjadi angka 26 juta yang miskin. Kumaha coba? Damang. Pangestu. Poho. Upami pada uwi war keselanya. Ora. Itu dia. Nggak beres kemiskinan. Lihat contoh Rasulullah. Saya pernah tulis surat kepada Pak Jokowi. Saya tulis surat kepada Pak Jokowi tentang cara-cara Rasulullah mengelola negara. Ya, alhamdulillah nggak dibalas. Yang penting kita udah menyampaikan kewajiban, gugur, ya, dan nggak usah maki-maki orang di medsos. Ini sunahnya begitu loh, sampein kalau berani. Gue sampein berani. Begitu telepon masuk, saya nggak angkat-angkat. Ya kartu kredit telepon nggak angkat. Ya. Nah, sahabat sekalian, saya tulis di situ. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Alangkah indahnya cara Rasulullah mengatasi kemiskinan. Rasulullah punya cara ketika kaum muhajirin yang datang dan diterima oleh kaum ansor yang notabene kaya-kaya, Rasulullah mempersaudarakan satu ansor dengan satu muhajirin. Beres kemiskinan dalam waktu 1 hari. Lalu saya keluarkan data ilmiah dong, ya enggak? Data orang kaya di Indonesia, data orang menengah, data orang miskin, saya ambil dari semua. Saya bilang, andai kata satu orang kaya piara satu orang miskin, piara anak ayam kali. Membantu maksudnya. Membantu orang miskin satu, beres nggak? Ya Allah, cuma 19 juta yang miskin, yang kaya berapa? 210 juta orang yang hidup mapan. Kita mengatasi 19 juta nggak bisa. Allah, gimana kita nggak dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan yang makin terasa susah? Kenapa? Orang kayanya pelit. Coba jujur aja, lu piara anak yatim berapa orang? Kalau nggak ada, lu jangan takbir aja lu. Lu nggak piara anak yatim, main takbir, wah, piara nggak, kagak. Ya, bukan saya mencela, tapi nyapa, mesti diimbangin begitu. Habib Rizik, Allahu Akbar, tapi dia punya anak yatim berapa ratus. Kita ikut-ikutan takbir, sedekah. Ntar dulu, parelmu menyas. Jangan teriak-teriak aja, nggak makan begitu. Tetangga lapar lu kagak tahu. Lu berangkat tapi tetangga
Lapar. Ini kata Rasulullah, demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Demi Allah nggak beriman. Siapa ya Rasul? Itu. Tetangganya lapar, dia nggak tahu. Tahu nggak lo tetangga lapar? Nggak tahu Tad. Kenapa? Saya ngontrak. Itu namanya derita loh. Nah teman-teman sekalian, ini loh, Rasulullah menerapkan konsep yang indah sekali. Dengan kemiskinan yang rata semua dan dia menyebar. Nah masuklah Islam ke Indonesia. Begitu ceritanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda lupa ada slide. Billahi taufiq wal hidayah. Oh. Allah Akbar. Wah, cerita sahabat perjuangannya. Ya udah kadung begini udah. Kadung. Kadung. Jadi sahabatku sekalian, oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dapat Islam, kemudian Nuh, Musa mencoba Islam dengan segala macam tantangan. Nabi Muhammad, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat Islam. Semua kemudian Rasulullah kemudian menyebarkan Islam di sini, menyebarkan Islam di sini, menyebarkan di sini, menyebarkan di sini, menyebarkan. Indonesia juga menyebarkan. Maka kemudian Umar bin Khattab tadi. Nah, Umar bin Khattab. Rasulullah wafat udah, Abu Bakar wafat udah, Umar bin Khattab menyebarkan lagi ke Eropa. Maka Islam semua tunduk, Prancis tunduk, Paris, Prancis semua tunduk di bawah kaki Islam, Italia tunduk, semua di masa Umar bin Khattab, ya, ditandai dengan jatuhnya Yerusalem, Romawi, sampai Italia itu, sampai semua tunduk, Siprus, Pulau Sisilia, semua tunduk di bawah Islam. Eropa tinggal sepertiga, 2/3-nya di bawah kaki Islam. Ya, Jerman, semua dengan fakta-fakta artefak yang ada. Sayang pada waktu Crusader menghancurkan semua bekas-bekas Islam. Tapi sejarah tak bisa ditutupi. Dalam ensiklopedia Americana dan ensiklopedia Britania dengan jelas dan fakta akurat, dengan artefak yang jelas, kita tahu persis kenapa Napoleon bangun ini, kenapa ini, kita tahu jelas. Kapan-kapan kita detailkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan wacana, memberikan pesan kepada semua sahabat-sahabat, qad balagta risalah ya Rasulullah, telah sampai semua risalah. Umat, maaf, nggak ada air. Nah, ini nggak berwarna apa ya? India ini masya Allah. Udah dikasih air putih hari ini. Nah, sampai mana tadi? Air putih apa? Setelah selesai semua risalah. Umar bin Khattab. Ya, 634, 636, 646 Umar bin Khattab wafat dengan meninggalkan semua prestasi gemilang. Maka dimulai dakwah oleh Utsman bin Affan. 646. Mulailah Utsman bin Affan. Kalau Umar bin Khattab ke atas Eropa, Utsman bin Affan ke bawah. Maka Utsman bin Affan mengutus salah seorang sahabatnya, saya lupa nama sahabatnya itu. Bukan saya lupa, sampai sekarang maaf, itu bohong. Saya lagi cari belum ketemu. Ya, saya bukan lupa, saya cari belum ketemu. Cuma disebut seorang saudagar dari Arab, dari tanah Mekah. Ya, belum ketemu. Dia datang ke Jepara. Datang ke Jepara di kerajaan Kalingga. Di kerajaan Kalingga dia taruh satu pun di kuping emas. Ini cerita dari Cheng Ho. Cheng Ho. Ya, dalam buku sejarah yang ditulis oleh Cheng Ho. Kenal kalau Cheng Ho? Kenal? Kenalan di mana? Tahu pertanyaannya. Tahu. Ya, tahu. Siapa Cheng Ho? Saudagar dari Cina. Kok dari Cina? Kok dari Cina? Jangan abaikan sahabatku. Cina adalah salah satu pelopor pembawa agama Islam yang menyebar ke seluruh daerah. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang nomor 6 masuk Islam. Pertama Abu Bakar Siddiq, ya Ali dan keluarga Khadijah itu kita nggak hitung, masih kecil semua, dan itu keluarga. Abu Bakar Siddiq mengajak
Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dan Utsman bin Affan. Nih, 4 orang doang yang ngaji sama Rasulullah. Abu Bakar, Zubair, Talhah dan Utsman. Nih. Kedengaran kabar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam hampir bersamaan dengan Bilal. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, saat aku masuk Islam, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 3 atau 4. Rupanya ada juga yang lain. Taruhlah dia barengan sama Bilal, nomor 5 bareng 2 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas dakwahnya sampai ke sana, sampai wafat di Guangzhou. Nah, dan eksodus Cina besar-besaran ke Indonesia, mereka semua Muslim. Karena kerajaan Mongol yang membakar perkampungan Islam di China. Nah, Cheng Ho menuliskan dalam sejarahnya itu, utusan Utsman bin Affan tiba di Jepara, ya, dengan membawa 1 pundi emas ditaruh di tengah pasar. Plak. Nggak bunyi plak kali. Diikuti plak siapa itu? Ya, lalu kemudian ditunggu selama 40 hari, tidak berkurang pun 1 keping emas. Maka kemudian kembali, dan Utsman bin Affan mengutus dai yang luar biasa, Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang didoakan oleh Nabi, dai Allah yang luar biasa, yang dikafirkan oleh orang Syiah. Nggak boleh. Semua sahabat mulia, jangan kafir-kafirin orang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lihat dengan mata kepala dia kafir, lu tahu nggak ajalnya? Hah? Ya udah bilang aja semoga Allah mengampuni dosanya, selesai beres. Kalau lu nggak suka, lu nggak usah lihat. Lu melengos atau lu matiin TV. Ya nggak usah main maki-maki orang segala. Kafir, buset. Jangan, nanti dia masuk Islam lu. Lu nyesel ntar. Ya. Nah, jadi apa di mana tadi? Muawiyah. Oh, jangan mengkafir-kafirkan, apalagi sahabat yang dikafirkan. Muawiyah punya andil nih di sini. Tiba di Kalingga dan mengajak Islam Ratu Sima dan anaknya Jaisima dan kembali karena udah Islam di sini. Namun sayang bukan kepala, ya. 6, 4, 6 tambah 13 berapa? 659 658 kan tahun dihitung, tahun yang sama dihitung 658. Jadi mau nulis ambil ya. 659. Nah, ketika 659 itulah ya dakwah terhenti lagi gitu. Nah, baru kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, tapi belum dibuktikan ya. Yang belum dibuktikan ada nggak ngomongin dah. Tapi ada ngomongin dah, tapi belum bilang belum dibuktikan. Ali bin Abi Thalib yang datang ke Jepara, yang datang ke Pulau Jawa, tapi belum bisa dibuktikan, ya. Dan ini masih penelitian para ahli. Tapi kalau umpamanya zaman Utsman bin Affan itu akurat, itu ada artefak sejarahnya, ya. Ada di nisan Ratu Sima, ada di nisan Jaisima. Dalam buku catatan Cheng Ho, Ratu Sima menerapkan hukuman potong tangan. Ratu Sima menerapkan hukuman potong tangan, sehingga pundi emas ditaruh 1 bulan di pasar tidak berkurang 1 keping emas pun. Jadi kita cukup berbangga, Indonesia pernah menjadi bangsa yang jujur. Bersyukur nggak? Bersyukur apa? Pernah doang. Ya, jangan gitu ya. Indonesia selamanya insya Allah jadi bangsa yang jujur gitu loh. Tapi Indonesia pernah menjadi bangsa yang jujur, pernah. Entah kapan kejadian lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Nah, pada masa itu juga Islam tidak berkembang dengan gemilang. Ya, juga ya gue lupa lagi. Ingetin nggak? Biasanya kalau udah ngomong udah lupa deh terus ya. Islam masuk ke Indonesia ke dinasti Tang di Cina, Sriwijaya Senggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Ya, ada jalurnya. Ini sumbernya. Ya, ini sumbernya. Lalu kemudian inilah perjalanannya. Ya, perjalanannya. Nah, itu Batavia, Makassar, ya, Spice Island, Timor, New Holland zaman dulu namanya.
Cina udah ada, Pasifik Asia, Filipina udah ada, Aceh. Aceh itu dulunya namanya bahasa Arab itu Ta'jil. Ta'jil. Ya, pakai jim Ta'jil. Pakai jim Ta'jil. Jadi Aceh. Ya, Ta'jil. Itulah pintu gerbang, maka disebut Serambi Mekah. Ya, pintu gerbang pertama Islam tiba di Indonesia. Ya. Nah, jamaah sekalian, pada masa ini Islam tidak diterima sepenuh hati oleh beberapa orang, terutama para raja-raja Hindu yang sudah ada. Kutai itu abad keempat, ya, Kalimantan sudah ada, ya. Tapi yang lain, jadi bukan Hindu-Hindu seperti sekarang. Hindunya masih beranimisme gitu loh, dengan patung, dengan pohon, dengan segala gitu loh. Ya, bukan seperti sekarang yang lebih beradab gitu ya. Nah, akhirnya dakwah terhenti lagi. Lalu pada masa Ali bin Abi Thalib yang tadi saya katakan belum bisa dibuktikan, nah ini mulai redup. Maka diganti oleh Muawiyah yang pernah ke sini. Ya, lalu kemudian Muawiyah wafat diganti oleh Yazid. Yazid wafat diganti oleh Muawiyah II. Muawiyah II diganti oleh Yazid II. Yazid II diganti oleh Marwan. Marwan diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin, saya singkat, ada beberapa lagi saya potong aja langsung. Umar bin Abdul Aziz lah yang juga mengirim utusan ke Sriwijaya, Palembang, Jambi. Dan atas dakwah Umar bin Abdul Aziz lah masuklah Islam Raja Sri Indra Farman yang dibuktikan dari nisannya bertuliskan La ilaha illallah. Dan ada surat menyurat antara Utsman bin Affan ke Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indra Farman. Karena Raja Sri Indra Farman minta dikirimkan. Nah, Sriwijaya Jambi yang bernama Sri Indra Farman mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang berkuasa sejak 711 sampai 720 dari Khalifah Bani Umayyah. Isi suratnya nggak begini, ya, ini belum editing, ya. Isi suratnya adalah begini: dari raja segala raja yang memiliki 1000 bunga teratai, yang memiliki 1000 gajah, dan memiliki 1000 jeruk, yang memiliki 1000 sungai, kepada yang mulia raja yang bertuhan satu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudilah kiranya Tuhan mengirimkan orang. Ya, saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Umar bin Abdul Aziz membalas bukan dengan surat, dengan sekelompok orang-orang Arab yang tiba di Palembang. Mereka lah yang disebut oleh orang-orang Palembang Ayyib. Ada orang Palembang di mana? Ayyib. Ada orang Palembang di mana? Wong Kito Galo mana? Wong Kito Galo. Ya? Wong Kito. Nggak ada di segini. Segini banyak nggak ada. Betawi semua. Lu jangan nyindir gue lo. Gue orang Tanah Abang nih. Ikan bawal sambal terong, lu jual gua borong. Asik, ya. Nah, ini lalu kemudian mulailah ada cikal bakal itu. Maka tahun 800 sudah mulai berkembang. Sriwijaya Jawa juga. Mau kemana lu Ji? Mau masuk kemana? Kantor. Gua belum kelar. Gak apa-apa, ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang benar, Pak. Ya. Kembali ke jalan yang benar, saudaraku. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah awal mulanya. Lalu kemudian singkatnya, tinggal 5 menit lagi, insya Allah. Ya, tinggal 5 menit lagi. Sri Indra Warman yang semula Hindu, Sriwijaya akhirnya ngerembet ke Jawa, tanah Jawa, raja-raja Jawa, akhirnya Kesultanan Islam. Lalu kemudian Abbasiyah melanjutkan dari Kesultanan menjadi Kesultanan Perlak, ya, Kesultanan Perlak. Maka, memberi gelar, ini banyak banget ini penjelasannya, itu ya, Pasai dan Perlak, ya.
dakwah besar dari Pasai, wah elah, Borneo, Sumatera, Jawa, bla 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 bla. Kemudian pada Poros Khalifah 1404, maka dakwah Wali Songo di Pulau Jawa akhirnya berkembang dan seterusnya, saudara, dan seterusnya. Ya. Udah mau kelar. Ya, jadi begini. Akhirnya berkembang pesatlah. Ustaz pasti meminta ini filenya kan? Iya kan? Tar, kalau kajian kedua baru gua kasih lu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, meredoi dengan perjuangan yang luar biasa sebelum mereka Wali Songo, ya. Akhirnya apa? Namun nama harum Indonesia ini menjadi sasaran crusader. Bohong, Belanda datang ke sini cuma cari rempah, cengkeh, kayu manis, biji pala, biji lu. Bohong banget. Loh emang bohong. Saya ngomong apa adanya. Bawa sini, saya bisa buktikan. Demi Allah, kalau perlu sekalian saya bersumpah, kedatangan Belanda bukan semata-mata rempah-rempah jauh-jauh. Kenapa? Mencari cengkeh lebih bagus Zanzibar daripada di sini. Nyari Kapulaga lebih bagus India daripada sini. Nyari ketumbar sana lebih hebat daripada sini. Di sini adalah crusader. Kenapa? Karena pada tahun 1099 semangat crusader itu masih menyala-nyala dari kalangan Eropa. Maka dibagi-bagi Inggris dan Belanda sebagai biang keladi. Ya, crusader ini, ya. Tahu crusader? Ya lo tau lah, ya. Nah ini awal mulanya ini gitu loh. Mereka menghantam negeri-negeri Islam dan terdengarlah negeri Indonesia sebagai negeri fauqal ma, negeri di atas air, masyhur dari kalangan para tabi'in negeri ini. Negeri di atas air kata sahabat. Gimana indahnya ini negeri, Masya Allah, ya. Nah, negeri fauqal ma ini, negeri di atas air ini kemudian menjadi incaran. Maka datanglah kemari Belanda. Untuk apa? Ada demam mester, kue orang, ekstremis. Kenapa dibilang ekstremis? Karena meneriakkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Maka itu zaman sekarang kalau ada orang teriak takbir, Allahu Akbar dibilang ekstrim, Belanda bilang itu. Ya. Takbir itu yang bikin Indonesia merdeka, saudara. Jangan bilang takbir, Allahu Akbar, ekstrim tuh Belanda loh, gitu. Ya. Belanda itu yang menyebut itu, dan Belanda dengan semangat crusader membunuh umat Islam yang ada di Jepara dan di Palembang. Dua basisnya waktu itu, karena Jepara hasil dakwahnya dari Muawiyah dan Palembang hasil dakwah dari Umar bin Abdul Aziz. Ribuan ulama itu dibantai, habis semua. Maka mulailah redup lagi. Belanda mengambil alih, deng gitu. Sebelumnya Portugis, ada lengkap tadi, Portugis dudukin Batavia. Nah, lalu kemudian Sultan siapa? Fatahillah nggak rela, maka Sultan Fatahillah keluar dari kota Batavia ini ke Cirebon, menyusun kekuatan. Di Cirebon naksir sama seorang putri Cina. Yang Islam itu nggak usah alergi loh. Ini orang Cina banyak yang Islam, ya, banyak yang baik, ya. Yang nggak baik juga ada. Lu paham maksud gue kan? Tapi yang baik juga ada. Jangan tutup mata semua jelek, nggak boleh. Itu keturunan suku apa segala macam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah benci orang karena suku. Yang jahat ya jahat, yang baik ya baik, mesti lo lakuin. Ya. Nah kemudian jawab baik. Hah? Jawab baik. Baik Ji, sorry Ji. Ada keturunan di mari. Jangan lupa istri saya juga Pak, istri saya Tionghoa. Alhamdulillah. Makanya Masya Allah, mau lagi nih dua. Anak. Ini rekam ini. Terus sampai ke sono mati gua. Dia suka lihat lagi, aduh. Bohong, tadi bohong bercanda, say. Lu bilang rekam sih. Ya. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi kemudian? Ya, maka akhirnya Fatahillah ini kemudian berjuang menyusun kekuatan di Cirebon dan lebih kuat lagi karena udah punya
istri. Maka yang sekarang jomblo-jomblo yang lemah, menikahlah. Biar kuat. Ya, biar kuat. Tapi nggak usah khawatir, jomblo itu bukan satu keburukan. Ya, jomblo itu biasa aja. Kelamaan yang buruk. Sama juga namanya. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya Fatahillah punya kekuatan yang luar biasa, kembali ke Jakarta dan tanggal 15 Mei 1527 berhasil mengusir Portugis dan mendirikan Betawi ini menjadi kota Batavia, menjadi Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Fatham Mubina. 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 menit lagi. Betul? Betul. Nah, ya? Betul. Betul. Kelas, bila itu. Kelas. Lanjut. Nah, sampai asar. Panitia bagaimana? Gue juga nggak bisa sih. Nah, akhirnya kemudian Belanda, Islam menduduki Betawi ini. Datang Belanda tadi. Singkat ceritanya akhir Belanda kemudian menjajah Indonesia. Betul salah? Betul salah? Salah. Belanda menjajah itu ketika perjanjian Renville. Sebelumnya kagak. Hati-hati. Ini dicatatkan, catat. Serius. Dengar. Belanda tidak 350 tahun menjajah Indonesia karena setiap daerah melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jangankan daerah-daerah besar. No. Di Condet ada Mat Gendut. Mat Gendut itu adalah pahlawan asal Condet yang tidak pernah terima dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda itu secara de facto dan de jure menjajah Indonesia sejak perjanjian Renville. Nggak lama jajahnya. Selama ini mencoba menjajah, tapi tidak ada satupun yang berhasil untuk dijajah secara bulat. Selalu saja ada perlawanan-perlawanan yang menekan kalimat takbir. Itu disebut ekstremis-ekstremis tadi. Maka kemudian atas SK Pak Harto mengeluarkan pahlawan, yaitu siapa yang melawan Belanda? Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Muiz, Abdurrahman Saleh, Agus Salim, Ahmad Dahlan, A.L. Fahrudin, Basuki Rahmat, Juanda Kartawijaya, Gatot Subroto, Haji Omar Said Cokroaminato, Hasyim Asy'ari, ya, Ki Hajar Dewantoro, Kopral Kakaro Harun bin Said, Mas Mansur, Muhammad Nuri Tamrin, Dr. Mawardi, Nyai Ahmad Dahlan, Urip Sumarjo, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Patimura alias Ahmad Lesi, Dr. Supomo. Udah batuk lagi, nggak ada kopi apa sekarang sudah. Udah mau kelar, nggak ada juga. Hotel Iskandar Dinata, Ena Kartini, Dewi Sartika, Mungisi di Saharjo, Samratulangi, Nasrani, Saman Hudi, Setia Budi, Sesinga Mangaraja, Jenderal Sudirman. Udah nggak usah, udah mau kelar, gue ngambek. Udah mau kelar, gue keluar ntar. Sutarjo Wirapranata, Sultan Agam, Hasanuddin, Surbananto, Sultan Syahrir, Sutomo, Tan Malaka, Tungku Ciditiro, Tungku Umar, Sutomo, Cut Kadin, Cut Mutia, Tuanku Imam Bojol, Wagir, Lus Supratman, Wahidin, Saudara-saudara, Jenderal Mustafa dan Jenderal Arifin, Kiai, ini dari 50-nya, 48-nya ulama. Catat. Nanti gue belum instruksikan. Gue dulu yang bilang takbir baru. Saudara, ini pahlawan-pahlawan kita, pendiri bangsa, pendiri negara. Begitu. Jenderalnya ada Ustaz? Jenderal? Ada. Bukan ada lagi, banyak Ji. Aneh tandain deh jenderal deh. Ya. Dari mulai siapa? Abdurrahman Saleh, ya, Jenderal Gatot Subroto, ya. Juanda yang akhirnya menjadi masuk ke masuk wajib wamil, ya, Kopral Hakaul, Ki Hajar Dewantoro, Mawardi Lebai, Jenderal Urip Sumoharjo, banyak. Maksudnya ente nanya anda tahu nih, Islam dan TNI adalah pendiri utama bangsa ini. Takbir. Ini kode. Dulu akur kompak, sekarang hampir akur, hampir kompak. Ya, dan jangan lupa ada juga Wayer Supratman yang Nasrani.
Jangan dilupakan. Ada juga Samratulangi yang Nasrani, itu saya kasih palang, ya. Ada juga. Jadi jangan lupa. Negeri ini negeri kesatuan Republik Indonesia di mana semua punya andil. Semua punya andil, ya. Robert Walter Monginsidi juga, ya. Dia juga ada andil. Dan hebatnya Pak Harto. Ini kan Pak Harto yang memberi ketetapan. Pak Harto dengan indahnya memiliki perwakilan dari mulai Aceh sampai Papua. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Nggak apa lo? Aku nyanyi sendiri dong. Dah, bilahi taufiq wal hidayah aja. Semua disambut. Jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Banggalah kita bahwa Indonesia ini adalah bagian dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari dakwah Nabi. Ya, sampai pahlawan-pahlawan kita. Maka jangan sampai lepas, saudara. Indonesia harus dimiliki oleh para pendirinya ini, orang-orang yang cinta kepada NKRI. Komunis jangan di sini. Balik lo ke negara lo. Syiah jangan bikin kekacauan di sini. Balik lo sana. Perang aja sama lo sendiri. Jangan bawa perang lo kemari. Betul? Betul. Indonesia sudah cukup tentram dan damai. Tempat hidupnya 5-6 agama yang diakui oleh pemerintah. Indonesia tempat yang damai. Dahulu kita nggak pernah soalkan ini. Kenapa sekarang ini persoalan? Kembalikanlah kedamaian itu, ketentraman itu, dan hentikanlah kegaduhan demi pembangunan dan demi anak cucu. Kita kepengen anak cucu kita seperti kita, nyaman, berangkat sekolah nyaman, nggak ada maki-maki, nggak ada yang ribut, nggak ada kerusuhan-kerusuhan. Insya Allah kita bisa jaga. Beragamalah dengan cerdas, karena Rasulullah dengan kecerdasannya, dengan luar biasa menyatukan semua di tangan beliau. Allahumma ja'al dunia fi yadi wa la taj'al fi qalbi. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sengaja tutup, walaupun tetap buka tanya jawab. Yang mau kembali ke kantor silahkan, yang mau tanya silahkan, tapi udah ditutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini dulu waktu lagi zaman Rasul juga ada, maaf ya Ustaz, ada semacam politik ya Ustaz. Pertanyaannya? Gitu. Saya belum bisa jawab. Ya. Mic-nya dipegang. Artinya dulu Rasulullah juga mengajarkan politik. Ya. Itu artinya ya Ustaz. Nah, untuk zaman sekarang ini seperti apa Ustaz cara dakwahnya ke depan supaya nggak gonjang-ganjing seperti sekarang? Subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus, tolong ada panitia kasih hadiah. Ada. Panitia ada panitia. Apa? Tisu kayak apa? Pak, Gue dari gue. Pak, lihat ya. Islam itu penuh dengan politik. Jangan katakan tidak ada politik dalam Islam. Islam itu justru, lihatlah politik pada zaman Rasulullah SAW. Langsung ada jawab dengan slide. Amin. Ya, slide-nya Islam mengajarkan ilmu politik. Siasah. Islam sangat mengajarkan ilmu politik. Politik dalam Islam itu indah sekali. Lihat yang Nabi ajarkan itu. Membangun masyarakat madani. Masya Allah. Apa contohnya politik dalam Islam? Ini piagam madani. Nggak ada loh di mana-mana. Ini saya kutip dari hadis demi hadis. Dari sejarah demi sejarah. Saya kumpulkan 10 poin yang Nabi bangun. Lihat. 1. Kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Lihat. Dipakai oleh bangsa kita. Sama. Kedudukan di mata hukum sama. Itu Nabi yang tetapkan. Luar biasa. Ini Nabi yang tetapkan. Ini politik Rasulullah. Rasulullah presiden. Bagaimana nggak berpolitik? Kalau orang yang berkatakan politik itu haram. Kalau ada yang bilang begitu, lalu kemudian semua menterinya komunis,
dan mengharamkan agama di sini, membantai orang Islam, membantai orang Kristen, membantai semua karena komunis tidak kenal agama, lu tanggung jawab. Lu paling dosa. Kenapa? Karena lu mengajarkan Islam tak berpolitik. Akhirnya orang tidak mau menusuk, tidak mau memilih. Akibatnya apa? Golput merajalela. Dan itu akhirnya kalau orang Islam tidak berpolitik, maka dunia Islam akan diduduki oleh orang-orang yang kafir, komunis. Lu paling tanggung jawab. Ayo bilang Islam tak berpolitik. Bilang Islam mengharuskan ini. Lihat politik dalam Islam. Piagam yang nomor 1, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada orang Arab lebih mulia daripada orang Ajam atau yang non Arab. Tidak ada. Semua hak sama. Kata Rasulullah, firman Allah dibacakan. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dua, persamaan hak dan kewajiban. Ini Rasulullah yang tetapkan. Betapa indahnya Rasulullah SAW. Hak dan kewajiban disamakan, baik Islam maupun non-Islam. Di masa Nabi dilindungi. Lihat, saya lompat nomor 8. Ini kebanyakan kalau dibahas. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Bebas. Rasulullah mengharamkan mengganggunya. Ketika Futuh Mekah, ini kajian Futuh Mekah ini, ya. Ketika Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah, itu orang-orang kafir ngumpet di tempatnya masing-masing, nggak berani. Kenapa? Takut dibantai Rasulullah. Takut dibantai sama Rasul. Bayangkan 124.000 kekuatan masuk ke dalam kota Mekah. Mereka ketakutan. Masuk. Mereka sembunyi ketakutan. Apa kata Rasulullah? Ganyang. Begitu? Begitu nggak? Bakar. Begitu nggak? Mereka pernah berusaha membunuh saya. Sekarang bunuh mereka semua. Begitu nggak? Apa kata Nabi? Barang siapa mengganggu mereka, sama dengan menggangguku. Takbir. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah banget. Siapa yang mengganggu mereka, sama dengan menggangguku. Siapa yang menumpahkan darah mereka, sama dengan menumpahkan darahku. Dan siapa yang mengganggu kehormatan mereka, sama dengan mengganggu kehormatanku. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke rumah Allah di Ka'bah pun aman. Nah, umat Islam di luar, umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam, tidak boleh diganggu harta bendanya. Umat yang di luar Islam harus mengambil bagian dalam membiayai negara, sebagaimana umat Islam sendiri. Tuh, bela negara. Ada yang bilang, apa namanya, tidak ada nasionalisme dalam Islam. Ya, keluar aja loh. Bakar tuh paspor, bakar tuh KTP. Betul? Keluar. Nggak ada bagaimana. Umat non-Islam harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam. 2,5% ditarikin pajaknya. Umat Islam 2,5% ditarik zakatnya. Lihat, Nabi pernah menerapkan visa dan paspor. Nih nomor 16. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara. Kalau bukan warga negara, harus pakai izin dan surat. Tuh paspor dalam Islam pertama diterapkan oleh Rasulullah SAW. Negara melindungi semua warga negara, baik muslim maupun bukan muslim. Ya Allah. Jadi ini jawabannya Pak. Sangat berpolitik. Wajib berpolitik ala Rasulullah. Ini Futuh Mekah, ini panjang sejarahnya. Ya, 43 slide nih, Futuh Mekah. Silahkan, terakhir udah cukup? Lu nggak mau pulang-pulang? Udah kelar. Ada lagi silakan. Ibu-ibu yang ada di sini. Soalnya tadi kan ibu-ibu. Dari ibu-ibu mungkin ada? Ya terakhir ya. Waalaikumsalam. Top. Gini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tertarik tadi tentang Yahudi dan Nasrani Ustaz. Apakah penyebutan dalam Al-Quran tentang innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara itu merupakan legitimasi bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu diakui di dalam Al-Quran?
atau Yahudi dan Nasrani itu memang kreasi dari manusia? Terima kasih Ustaz. Kasih aja, kasih handphone. Handphone lu pada berdua. Pertanyaan cerdas. Pertanyaan yang cerdas. Ya, luar biasa. Allah mengakui Yahudi dan Nasrani? Ya. Jangankan ayat yang dia baca, lakum dinukum. Allah mengakui iya. Jangan tanya, Allah meredoi enggak? Mengakui iya. Meredoi enggak? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab Yahud dan Nasara wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Ya. Tapi Allah mengakui ada. Kalau Allah mengakui ada, lu mesti hormatin. Lu mesti hormatin sesuai pesan Rasulullah dan nggak boleh paksakan. Allah nggak boleh, Allah nggak izinkan Anda maksa-maksa mereka. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lu nggak boleh maksa. Bahkan dalam perang ini apalagi nggak perang, dalam suasana perang Rasulullah mengatakan apa? Ada 7 yang tidak boleh diganggu. Nomor 6 apa? Gereja, sinagog, dan rumah-rumah lain yang tempat menyebut nama Tuhan, versi mereka dilarang ganggu. Gitu sih, Islam tuh indah banget sih. Nggak boleh diganggu, haram hukumnya. Sebelah rumah saya itu orang Nasrani, Pak. Ini rumah saya, sebelahnya orang Nasrani. Waktu beliau masih hidup, sekarang udah meninggal. Waktu beliau masih hidup, ini suka bikin kebaktian di rumahnya. Rumah saya, alhamdulillah, gede. Namanya orang Betawi. Aneh buka tuh pintu lebar-lebar. Buat apa? Parkir di rumahnya. Itu rahmatan lil alamin ji. Masjid di tempat aneh Baitul Salam, sebelahnya gereja Oikomene. Kalau hari Minggu itu orang-orang parkir depan masjid, orang Kristen. Boleh tidak? Harus lokasi. Lokasi bukan boleh lagi. Itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau diganggu, lu pakai rahmatan lil alamin juga. Dia ganggu, oh rahmatan lil alamin. Masjid misalnya dibakar, oh rahmatan lil alamin. Ulama ditangkap, oh rahmatan lil alamin. Dikriminalisasi, oh rahmatan lil alamin. Kutu kupret. Rahmatan lil alamin kapan dipakai? Tapi uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, kapan lu pakai? Ini kan enggak. Islam dikejar, Islam rahmatan lil alamin. Gereja dibakar, lu mesti bantuin dia. Lu bilangin sama Islam, haram. Masjid dibakar, enggak apa-apa, rahmatan lil alamin. Enggak sekali lu aja nyemplung. Jadi kapan kita pakai rahmatan lil alamin, kapan kita boleh membalas. Paham ya? Fair, ini fair, ya enggak fair. Baik, saya harus ke Ancol. Terus nanti ke Ancol. Ke Ancol di masjidnya, Pak. Ya. Emang zaman dulu mobil goyang. Zaman jahiliyah. Lo ketawa lo pelakunya lo. Insyaallah kita jumpa lagi pada waktu lain. Billahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa di Quratul Majlis agar tidak ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah pikir, salah-salah hati. Allah ampunin dalam pertemuan ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.